Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Baru pertama ya ketemu ya. Saya Pendeta Samuel dari GKI Taman Cipunut Bandung. Baru pertama kali melayani di sini. Salam jumpa ya dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada Minggu Advent yang pertama ini adalah memaknai Hari Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masihkah ada saudara di sini, baik Bapak Ibu ataupun saudara-saudaraku pemuda remaja yang masih percaya pada seorang yang mengaku hamba Tuhan atau pendeta yang menentukan bahwa hari Tuhan atau kiamat itu akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pukul sekian, dan di tempat ini atau di tempat itu. Masih ada? Ya ada ya. Kalau nggak ada berarti bagus. Jangan pernah ada yang coba percaya tentang berita itu, tentang persisnya kedatangan Tuhan itu. Kapan hari Tuhan itu terjadi, itu bukan urusan manusia, bukan urusan malaikat, bahkan bukan urusan anak manusia. Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak tahu. Yang mengetahuinya hanya Allah Bapa yang rahim, dikatakan dalam Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi bagi kita final ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang percaya tentang hari Tuhan itu akan datang di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pukul sekian. Di tempat ini kita harus berkumpul, kita akan diangkat oleh Tuhan. Ya, kita tidak perlu percaya itu. Tetapi yang pasti terjadi adalah hari Tuhan akan terjadi. Itu pasti. Persoalan kapannya kita tidak tahu. Dan yang pasti terjadi juga adalah Injil hari ini menegaskan lagi-lagi kepada kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita diminta oleh Tuhan Yesus berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Di ayat yang ke-36 Injil yang kita baca tadi dituliskan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Disambung dengan ayat yang ke-28, bangkitlah saat hari Tuhan itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepala, sebab penebusmu sudah dekat. Jadi berdoa dan berjaga-jaga itu cara kita semua murid-murid Kristus menyambut kedatangan hari Tuhan, bukan sebagai hari yang menakutkan, tetapi hari yang perlu disambut dengan kepala yang tegak dan berkata, penebusku datang. Kita sambut dengan sebuah kemantapan, bukan dengan ketakutan atau kegelisahan. Tidak takut dengan adanya hari Tuhan yang datang. Justru kita mengangkat kepala dan kita menyambut hari Tuhan. Nah, pada khotbah hari ini saya ingin sedikit membahas tentang berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebagai cara kita menyambut kedatangan Tuhan. Semalam saudara saya memimpin ulang tahun seorang ibu berusia 76 tahun.
kami berbicara tentang berdoa. Apa itu berdoa? Dan seberapa penting berdoa itu? Dalam kitab Ratapan dikutip, doa itu seperti mencurahkan isi hati kepada Tuhan, seperti air yang mengalir. Menurut Ratapan, berdoa itu mencurahkan isi hati, berarti saya percaya terus-menerus kepada Tuhan. Kan mencurahkan isi hati terus-menerus seperti air yang mengalir. Berarti ketika saya mencurahkan isi hati kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan terus-menerus. Jadi berdoa adalah membangun diri saya untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ada hubungan yang semakin hari semakin dekat, karena saya semakin hari semakin mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kan kalau sering curhat semakin dekat ya, satu dengan yang lain, ada relasi yang semakin dekat. Itu berarti apa Bapak Ibu? Ragu-ragu saya semakin menyingkir, takut saya semakin menjauh, kegelisahan saya semakin pergi. Jadi doa yang benar itu tidak dapat diukur oleh keberhasilan dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita. Itu bukan doa yang benar. Ukurannya bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dan misalnya kita berkata, sana berdoa atau minta didoakan oleh pendeta itu, orang itu, saya dengar doanya sering dikabulkan Tuhan. Berarti doa orang itu benar. Itu bukan ukuran doa yang benar. Ya, dikabulkan doanya itu bukan ukuran yang benar. Hal yang terpenting dari doa adalah melatih kesetiaan kita. Kesetiaan apa? Kesetiaan untuk percaya dan kesetiaan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan semakin hari itu semakin besar aku mengasihimu Tuhan, aku semakin percaya Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu bayangkan, saya semakin percaya besar, di mana tempat keraguan. Dan akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, berdoa, nanti kita semua sampai pada satu titik yang tertinggi dari doa, yaitu ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Apa lanjutannya? 1, 2, 3. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Satu titik tertinggi dari doa adalah kita belajar bukan menantikan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, tetapi kita nantikan apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas kita. Kalau kita sudah sampai titik itu, di mana lagi keraguan? Di mana lagi ketakutan punya tempat dalam hati kita? Di mana lagi kegelisahan punya tempat dalam diri kita? Karena semua yang terjadi pada diri kita tidak luput dari kehendak Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Dan tante yang ulang tahun 76 itu cerita setelah kita membahas tentang doa seperti ini. Kue ulang tahunnya itu sebetulnya kue yang besar.
Tetapi sekarang kuenya tuh cuma tinggal yang kecil-kecil. Kenapa? Karena karyawan restoran yang membawa kue itu dicangking. Dicangking itu apa Bapak Ibu? Jadi ada kotak, kemudian di atasnya itu ada tempat buat angkat ya, di tengah-tengahnya itu dicangking begini. Harusnya kan dibawa begini. Nah pas dibawa begini, ambrol, berat, kuenya berantakan. Terus tante itu berkata kepada saya jengkel Pak waktu itu. Apakah kue saya yang ambrol itu kehendak Tuhan? Menurut Bapak Ibu, kehendak Tuhan bukan? Ya? Bukan. Kehendak Tuhan bukan? Saya bilang, mungkin tante, tapi kalau kehendak Tuhan kok ya Tuhan iseng amat ngambrolin kuenya tante. Ya mungkin itu ketidaktahuan dari karyawan itu. Masa kardus kue kok diangkat gini, harusnya dibawa begini ya tante ya. Nah iya, kan tadi Pak Sam menerangkan doa, kehendak Tuhan atau bukan. Apakah itu kehendak Tuhan? Bisa, tetapi juga mungkin enggak juga. Saya bilang gitu, gimana nih Pak Samuel nih? Nah tante gimana sekarang? Kue itu udah ambrol gimana? Ya sudah, tante sih biasa-biasa aja. Yang penting happy hati ini. Nah itu poinnya tante. Apa yang terjadi dalam keadaan apapun kita dibuat happy aja. Kita percaya penuh pada Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian juga dari seorang ibu di sebuah persekutuan doa wilayah ya, ada persekutuan doa wilayah. Dia bilang gini, puji Tuhan Pak Pendeta dan rekan-rekan, rumah saya kan jauh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan supaya hari ini jangan hujan, saya bisa persekutuan wilayah. Enggak hujan, puji Tuhan saya bisa persekutuan wilayah. Lalu saya iseng, kalau hujan gimana? Saya telepon Pak Pendeta Samuel, betul banget, saya jemput. Kemudian cerita lagi dari seorang pemudi ini. Dia bertanya begini, Pak Sam, kita kan diajarin tuh, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, lalu kita berdoa. Kalau doanya nggak lipat tangan boleh nggak? Pemudi ini yang ngomong ya. Boleh nggak Bapak Ibu? Doanya nggak lipat tangan. Kalau doanya nggak tutup mata boleh nggak? Boleh Bu? Boleh. Saya bilang begini, seperti apa itu doanya? Ya misalnya pas aku mau bimbingan skripsi, sambil jalan aku, Tuhan tolong aku supaya jangan sampai nanti aku bingung di depan dosenku, terus aku berhenti sebentar, please Tuhan, please. Boleh nggak Pak doa seperti itu? Boleh, saya bilang. Tetapi kenapa ya dari kecil kita diajarin doa kok seperti kayak ribet banget ya Pak? Tutup lipat tangan, tutup mata. Ya memang doa diajarinnya begitu. Ya. Tetapi ketika Pak Sam melihat kamu berdoa seperti tadi, Tuhan minta tolong supaya nanti di depan dosen saya tidak grogi,
sepertinya kamu udah deket banget sama Tuhan ya, udah akrab itu. Ya sih, kadang-kadang aku kesana juga, aduh Tuhan gitu. Itu doa juga nggak Pak? Ya, itu doa juga. Kita ingat Tuhan dalam pikiran kita. Saya bilang, iseng dong mau nanya, boleh nggak? Apa tuh Pak Sam? Apa sih manfaat doa buat kamu? Lalu pemudi ini bilang, ya aku jadi tenang aja pikirannya. Tadinya takut ketemu dosen, jadi tenang gitu. Nah itu dari kesaksian 3 orang. Doa membuat tenang, doa membuat kita tidak cepat mampet pikirannya, doa membuat kita mampu berkata, jadilah kehendakmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.